Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita berjumpa kembali, kurang lebih sepekan ya. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya, sehat walafiat. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, tanda-tanda pertidaksamaan itu seperti ini ya. Ini kurang dari, ya, kurang dari atau sama dengan, lebih dari ya. Kalau ini lebih dari atau sama dengan. Oke. Berdasarkan konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak, kita akan mempelajari bagaimana konsep pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kita jumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal, ya, pembatasan ya. Seperti lowongan kerja mensyaratkan pelamar dengan batas-batas ya, batas-batas usia tertentu ya, misalnya 35 atau 40 ya gitu ya batasannya ya. Batas nilai cukup seorang pelajar akan menyatakan lulus dari ujian, dan batas berat bersih suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh perhubungan. Ya, ada batas-batasannya. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan konsep nilai mutlak ke dalam pertidaksamaan linear dengan memahami dan meneliti kasus berikut. Sebuah maskapai penerbangan membatasi berat bagasi yang boleh dibawa penumpang sebesar 10 kg dan memberikan toleransi sebesar 2 kg. Tentukan interval berat bagasi yang boleh dibawa penumpang. Ya, ada dua kemungkinan di sini ya, karena di sini merupakan, ya, toleransinya ada dua, boleh toleransi ke atas, boleh ke bawah gitu ya. Alternatif pemecahan. Alternatif penyelesaian. Pada kasus tersebut, didapatkan data berat bagasi yang boleh dibawa sebesar 10 kg. Misalkan X adalah segala kemungkinan berat bagasi yang dibawa penumpang dengan toleransi yang diberikan sebesar 2 kg. Nilai mutlak berat bagasi tersebut dapat dimodelkan ya, dapat dimodelkan dalam bentuk matematika sebagai berikut ya. Ini nilai mutlak X dikurangi 10 kurang dari atau sama dengan 2. Ya, kurang dari atau sama dengan 2. Cara penyelesaiannya. Cara pertama, dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Kalau di sini X, nilai mutlak X kurang dari 10, maka di sini pasti X dikurangi dengan 10 ya. X dikurangi dengan 10 di sini. X dikurangi dengan 10 di sini juga negatif di sini dalam kurung X dikurangi 10 ya. Untuk atau jika X lebih dari atau sama dengan 0. Untuk X kurang dari 0, ini syaratnya ya, syarat definisi dari nilai mutlak. Akibatnya dari definisi ini ya, nilai mutlak X kurang dari 10 kurang dari atau sama dengan 2 berubah menjadi, ya, ada dua kemungkinan, X kurang 10 ya, kurang dari atau sama dengan 2, dan ini ya, negatif X kurang 10 kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini sama saja dengan ini. Kalau ini kali ya, ini negatifnya nih. Negatif pindah ke ruas kanan. Ke ruas kanan ya, menjadi negatif 2 di sini ya, dibagi 2 dibagi dengan negatif 1 sehingga menjadi negatif 2. Dengan syarat di sini tanda pertidaksamaannya berubah apabila ya, syaratnya ya, apabila dalam bentuk pertidaksamaan dibagi dengan negatif, maka tanda pertidaksamaan tersebut berubah ya, dibagi dengan negatif di sini ya, maka tandanya berubah. Atau dituliskan menjadi ya, ini nilai mutlak X kurang 10 kurang dari 2 ya, kurang dari atau sama dengan 2 jika dan hanya jika ini ya, lihat ya baik, X kurang 10 ini ya, lebih dari ya, negatif lebih dari atau sama dengan negatif 2 ini ya, ini lebih dari atau sama dengan negatif 2, atau ya, X kurang dari 10 kurang dari atau sama dengan 2 ini ya, ini. Sehingga ya, diubah dalam bentuk penjelasan lagi ya, sehingga atau jika dan hanya jika X
lebih dari atau sama dengan 8, atau X itu kurang dari atau sama dengan 12. Kok bisa dapat 8 sama 12? Iya, karena 10 ini pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri. Ini 10, negatif 10 pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi positif. Negatif 2, jadi ditambah 10, hasilnya 8. Sedangkan di sini X dikurang 10, negatif pindah ke ruas kanan, ya. 2 ditambah dengan 10, hasilnya 12. Sehingga inilah, ya, inilah bentuk, ya, bentuk pertidaksamaannya. X lebih dari atau sama dengan 8, atau X kurang dari atau sama dengan 12. Nah, dengan demikian interval berat bagasi yang boleh dibawa, ya, dibawa oleh penumpang tersebut, ya, ini X-nya kurang dari 12, ya, kurang dari atau sama dengan 12, atau X-nya itu lebih dari 8. Jadi batas minimumnya itu ada 8, batas maksimumnya itu adalah 12. Ya, ngerti ya? Yang dibawa oleh penumpang tersebut, ya. Misalnya kelas ekonomi, ya. Kelas ekonomi membawa, ya, diperintahkan tidak boleh melebihi itu 12 ini, ya. Karena toleransinya itu ada 2, ya. Batasan itu ada 10, ya. Toleransinya ada 2. 2 ke atas, 2 ke bawah, ya. 10 dikurangi 2, 8, 10 ditambah 2, hasilnya 12. Ini. Oke. Cara yang kedua, ya, menggunakan ini. Ini. Oke, kita kecil dulu. Menggunakan cara ini, kita potong dulu. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini. Menggunakan cara yang kedua di sini adalah ini. Nilai mutlak X sama dengan, ini rumusnya, ya. Yang pernah sudah kita bahas. X sama dengan, ya. X sama dengan nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat, ya. X kuadrat berarti di sini adalah nilai mutlak X dikurang 10 kurang dari atau sama dengan 2 jika dan hanya jika ini, ya, ini diakarkan, dipangkat 2 kan, ya. Ini 2, akarnya ini pindah ke sebelah. Sehingga di sini tetap menjadi berapa? Berapa di situ? Di sini tetap X, ya, dikurangi 10, ya. 10 kuadrat. Di sini 2 dari mana? Dari X, dari ini, ya. Dari, kalau begini kan, A akar A. Di sini adalah B, sehingga menjadi di sini adalah A sama dengan B berpangkat. Ini kan pangkat itu sama dengan 1/2, ya. Berarti A sama dengan B berpangkat 2, gitu, ya. Nah, ini. Nah, sehingga di sini, ya, 2 kuadrat berarti ini, lihat baik-baik, ya. Lihat baik-baik di sini. X dikurangi 10 kuadrat dikurangi 2 kuadrat kurang dari atau sama dengan 0. Ini pindah ke ruas kiri. Ya, 2 kuadrat pindah ke ruas kiri menjadi ini, ya, sehingga ya. Dari mana dapatnya itu, ya? Ini. Kalau ada A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, maka hasilnya itu bisa, ya. Rumus selisih kuadratnya adalah A ya. Ini hapus dulu. Ini A tambah B dalam kurung, ya. A dikurangi dengan B, ya. Ini rumus selisih kuadrat, ya. Ini perhatikan ini, ya. Ini. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Ini A, ini B. Berarti di sini kurang 10 ditambah dengan 2. 2 itu adalah B. Sekarang di sini X dikurangi 10 dikurangi dengan B. B-nya adalah 2. Sehingga menjadi, ya, X dikurangi 10 tambah 2 sama dengan 8, ya. Di sini X dikurangi 12, ya. Negatif 10 dikurangi 2 sama dengan negatif 12. Berarti tandanya di sini adalah ini sama dengan berapa? Ayo.
Ini sama dengan negatif berapa? Negatif atau plus? 12 ya. Dari mana itu? Ini kan gini dia. Tahu X, ini pindah ke sini. 2 berapa? 8. Berarti sini 8. Begitu juga dengan 12 sini ya. X-nya ya 12. Oke. Sehingga di sini didapat, di sini ada 8, di sini adalah 12. Sama dengan tadi dengan di sini ya. 12 ya, ini 12, 8. Pertidakssamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat diselesaikan dengan cara berikut ini ya, menggunakan definisi lagi ya. Ini sama dengan tadi rumusnya ini ya. Untuk setiap A, X bilangan real berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A lebih dari atau sama dengan negatif A, gitu ya. Jika A kurang dari 0, X kurang dari atau sama dengan A, maka nilai tidak ada bilangan real yang memenuhi, tidak ada penyelesaiannya gitu ya. Kalau A-nya itu bilangan negatifnya, negatif 1 kurang dari 0 gitu ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan C, jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A dan A lebih dari 0, maka nilai X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan negatif A. Contoh, tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Ya. 2X tambah nilai mutlak 2X tambah 5 kurang dari atau sama dengan 3. Ya mudah saja ini ya. Kita potong dulu menggunakan ini supaya mudah. Nah, ini dia. Di sini berapa? Di sini adalah 2X tambah 5 ya. 2X tambah 5. 2X tambah 5. Berarti di sini negatif 5 dan negatif 5 pindah di sini adalah 2X negatif 5, ini dikurangi 5 nih. Maksudnya di sini ya. 5 dikurangi 5, maka 0 tinggal 2X di sini. Di sini juga dikurangi semua ruas ya, ruas baik tengah maupun kiri kanan itu dikurangi dengan 5 ya. Sama dengan cara di atas juga ya. Sehingga 3 dikurangi dengan 5 negatif 2. Ya 5 dikurangi 5 0 tinggal 2 ya, 2X di sini. Sedangkan negatif 3 dikurangi dengan 5 adalah negatif 8, berarti negatif 5 ya. Negatif 5, negatif berapa? 8 di sini. Oke. Karena di sini langsung disederhanakan ya. Ini kan negatif 8, 2, negatif 2, berarti ini kita langsung sederhanakan di sini menjadi 2. Di sini negatif 4, di sini X 2 dibagi 2 ya. Semua ruas dibagi 2. Di sini tinggal X, di sini tinggal negatif 1. Sehingga hasilnya adalah ya, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau X lebih dari atau negatif 4 gitu ya. Ini hasilnya. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan kembali ke contoh berikutnya. Ini contoh yang ke berapa? Yang kedua, tentukan penyelesaian dari ini. Yang mudah aja saja ini, mudah. Dengan menggunakan metode yang seperti yang tadi, kita coba selesaikan dengan ini. Gimana ini? Di sini kan lebih dari ya. Lebih dari. Berarti yang sifat yang digunakan di sini adalah sifat yang keberapa? Ini. Mana? Ini yang ketiga ini ya. Ini. Lebih dari atau sama dengan A. A-nya lebih dari 0 ya. Berarti yang ketiga
Ini. Oke. 6. Berarti hasilnya ada ini. Ya, di sini berapa? 5x dikurangi dengan 9 di sini ya. Ada 2 di sini. Ini 9. Ya, kurang dari ya. Diambil ada kurang dari, negatifnya 6 gitu ya. Di sini adalah mana? Di sini adalah 6 ditambah 9 berapa? Ini kan 6 tambah 9. Ini pindah ke sini gitu ya. Hasilnya adalah ini langsung saja memotong gitu ya. Negatif 9. Ini pindah ke sini ya. Negatif 6 ini ya. Negatif 9 pindah ke sini jadi positif. Negatif 6 tambah 9 adalah 3. Sehingga hasilnya di sini adalah 3/5. Sedangkan di sini hasilnya adalah 3 lebih dari. Ya, lebih dari berarti rumusnya penyelesaiannya di sini adalah x kurang dari 3/5 atau x lebih dari 3. Kalau ditulis gimana nih? Kalau tulis begini dia dalam bentuk notasi x lebih dari 3 gini ya. Nih. Ini gini ya. X kurang dari gini ya. 3/5. Begini. Oke. X lebih dari 3 atau X kurang dari 3/5. Oke. Ini bentuk penyelesaiannya. Kita lanjut kembali ke ini. Tentukan penyelesaian dari sudah ya, nomor 3 lagi. Menggunakan sifat ya, ini tuh, menggunakan sifat. Ini perlu dibaca ya kalian ya. Ingat bahwa ini sama dengan ini. Menentukan pembuat 0, letakkan pembuat 0 dan tanda pada baris bilangan, menentukan interval penyelesaian, menuliskan kembali interval penyelesaian. Cara singkatnya seperti ini ya. Sama dengan tadi sudah dibahas tadi. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan ini. Berarti kita potong dulu ya supaya cepat. Ini kita jawab coba. Kita jawab. Oke. Ini. Berarti ini berapa di sini? Ini ya, 3x ya, 3x dikurangi ini kecilan ya, kecilan anunya. Kurungnya di sini 3x ditambah dengan 7 kuadrat gitu ya. Ini pindah sini, ini pindah ke ruas kiri sehingga menjadi di sini tetap 3x ya. Nah, sama dengan tadi menggunakan rumus selisih kuadrat ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini sama halnya A ditambah B dikali A dikurangi B gitu ya. Ini A-nya, ini B-nya. Berarti 3x tambah 7 ditambah dengan 5 di sini ya. 3x ditambah dengan 7 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah ini 7 tambah 5 12. Ya. 7 dikurangi 5 adalah 2. Ya. 12 sehingga menjadi ya, lihat baik-baik tandanya di sini adalah kurang dari. Maka di sini kurang dari semuanya juga ya. Berarti berapa sini? Kalau kita pecahkan masing-masing 3x ya. 3x tambah berapa ya? 3x tambah 12 sama dengan 0 gitu ya. Berarti 3x ya, dikurang 4 berarti x sama dengan berapa? 12 sini ya. 12 berarti negatif 12 dibagi dengan 3 negatif 4 gitu ya. Berarti ini negatif 4. Oke. Nah, ini 3x ya. Berarti 3x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2/3. Oke. Berarti di sini adalah 2 negatif ya. Negatif di sini karena pindah negatif 2/3. Nah, maka batasannya di sini adalah antara negatif 4 sampai dengan negatif 2 ya. Paling rendah adalah negatif 4, paling tingginya adalah negatif 2/3. Inilah bentuk penyelesaiannya. Itu ya. Ingat syarat-syaratnya ya, baik ya. Ini syarat-syaratnya tadi ini. Syarat-syaratnya ini. Ya, tanda-tandanya perhatikan tanda-tandanya. Sedangkan contoh yang ke berapa ini? Contoh yang ke berapa? Yang kedua ya. Contoh yang kedua dengan penjabarannya x, nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat gitu ya. Kita jawab kembali coba ya. Mana ini?
ambil lagi ya, kita perbesar. Nah ini bagaimana caranya ini? Sama dengan tadi ya, sama dengan tadi. Ini 5x dikurangi dengan 3, 5x dikurangi dengan 3, ini 3. Cara menyelesaikannya, ini pindah ke sini, ke rows kanan. Ini lihat baik-baik tandanya, ini lebih dari atau kurang dari ya. Berarti di sini, karena sini positif, maka pindah sini jadi negatif gitu ya. Berarti ini A, ini B gitu ya. Ini X tambah 9. Berarti kan penjabarannya ya, penjabarannya gini. Berarti 5 ya, 5x dikurangi dengan 3 ditambah dengan ini baru dikali 5x dikurangi dengan 3 dikurangi 9 ya, tambah 9, x tambah 9. Hasilnya adalah berapa ini? Ayo, 5x tambah x berapa? 6x. Ya, 3 ditambah 9. Negatif ini ya. Negatif 3 tambah 9, 6. Berarti di sini, sedangkan ini 5 dikurangi dengan x ya, 4. Negatif 3 dikurangi dengan negatif 9, negatif 12 ya. Negatif 3 dikurangi negatif 9. Hasilnya adalah negatif 12 gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini dijabarkan ini. Ya, ini kayaknya disederhanakan ya. Disederhanakan ini. Masing-masing dibagi berapa ini? Bagi 2. Iya, dibagi 2. Atau bisa langsung ya. Ini 6x. 6x gimana? Tambah 6 sama dengan 0. Ini sama dengan x sama dengan negatif 6 per 6. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, negatif 1 ini. Kurang dari. Ya, kurang dari. Karena tandanya tadi yang mana? Ini kan lebih dari ya. Sifat yang mana digunakan ini? Lihat di sini. Ya. Mana? Ini. Maka adalah x lebih dari atau sama dengan a, atau x kurang dari atau sama dengan negatif a, ya. Itu yang digunakan. Karena ini loh. Ini x, nilai mutlak x lebih dari a. Nah, sehingga di sini adalah penjabarannya adalah ya, x kurang dari atau sama dengan 1, sedangkan ini dari mana dapat 3, ini 12 dibagi dengan 4 gitu ya. 12 dibagi 4 berarti 4x gitu ya, gini ya. 12 sama dengan 0 ya, 4x sama dengan 12, x sama dengan 3 gitu ya. Nah, nih. Berarti penjabarannya adalah x di mana x ya, x kurang dari negatif 1 atau x lebih dari atau sama dengan 3. Oke. Mudah-mudahan paham. Ya, mudah-mudahan paham. Adapun soal-soalnya kalian banyak berlatih gitu ya. Kalian tonton baik-baik ya penjelasan ini. Adapun soal dan penyelesaiannya sudah dibahas ini sudah, ini contoh ya. Contoh juga ini ujian kompetensi ya. Ada soal di di psikologi, kalian jawab dan mau ditulis, diketik atau dipoto juga tidak ada masalah ya. Soalnya sama dengan ini, saya ambil dari sini. Cuma beberapa bagian saja ya. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.